Melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Fathul Qorib, yang kemudian kemarin telah dibahas tentang masalah nazar, pandangan laki-laki kepada orang perempuan. Saya ambilkan keterangan lanjutan yang lebih dalam lagi dari keterangan Syekh Al-Bajuri dan yang lainnya. Qauluhu ilal ajnabiyah, dawuhnya Fathul Qorib yang sebelumnya menyatakan kepada ajnabiyah, pandangan laki-laki dewasa kepada perempuan yang bukan mahram. Di situ kemudian Syekh Bajuri menyerangkan wa syamila dzalika wajhaha wa kaffaiha. Masuk dalam kategori pandangan ajnabiyah yang bukan mahram itu adalah wajahnya perempuan, begitu juga dengan dua telapak tangannya si perempuan. Fayahrumun nadharu ilaihima, maka hukumnya sama-sama haram untuk memandang kepada keduanya, memandang kepada wajahnya ajnabiyah, begitu juga memandang kepada kedua telapak tangannya ajnabiyah. Walau min ghairi syahwatin, walaupun mandang wajah ataupun mandang dua telapak tangannya si perempuan tanpa adanya syahwat. Au khaufi fitnatin ala sahih, atau tidak ada kekhawatiran fitnah ala sahih menurut pendapat yang sahih, kama fil minhaj wa ghairihi, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab minhaj dan juga di selain kitab minhaj. Dari sini kemudian kita perlu tahu tolak ukur seperti apa yang namanya syahwat. Saya ambilkan keterangan dari kitab yang lain yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi dalam kitab Anwar Masalik. Beliau dalam memaknai syahwat itu adalah wa makna nadhari bi syahwatin an yandura fayaltad wa yata'assar qalbuhu. Dia memandang, ya, lalu kemudian dia merasa yaltad, dia merasa enak. Wa yata'assar qalbuhu, dan ada suatu dampak dalam hatinya, artinya dia merasa nyaman, berlezat-lezat dengan memandang. Maka pandangan yang seperti itu sudah dianggap pandangan yang menimbulkan syahwat, walaupun tidak sampai menimbulkan intisar di dalam zakarnya si rajul, tidak sampai ke sana. Sudah ada rasa nyaman dalam hati, itu sudah dianggap sebagai pandangan yang menimbulkan syahwat menurut kacamata syariat. Kemudian juga keterangan yang dimaksud dengan, atau dobit yang dimaksud dengan khauful fitnah, saya ambilkan keterangan dari kitab Faidu Ilahil Malik, syarahnya Anwar Masalik, yang ditulis oleh Syekh Umar Barokat Al-Biqai Asyami. Beliau di situ memberikan pernyataan, wal muradu min khaufil fitnati ma yad'u ila al-jima'i wa muqaddimatihi wala farqa fi hadha bainal amati wal hurrati. Yang dimaksud dengan khauful fitnah adalah segala kondisi, segala tindakan yang sekiranya tindakan atau kondisi itu akan menarik pelakunya kepada jima atau kepada muqaddimahnya jima, maka itu disebut dengan khauful fitnah. Saya ulangi lagi, kalau syahwat tadi tolak ukurnya adalah anyan duro fayaltad wa yata'assar qalbu. Dia melihat lalu kemudian di hatinya timbul rasa nyaman. Adapun yang dimaksud dengan khauful fitnah yaitu adalah ma yad'u ilal jima' wa muqaddimati. Pandangan tadi itu atau interaksi tadi itu bisa menarik seseorang kepada yang namanya jima atau kepada muqaddimahnya jima. Dalam hal ini la farqa fi hadza bainal amati wal hurrah. Tidak ada perbedaan antara budak perempuan ataupun orang perempuan yang telah merdeka. Ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa jaha al-imam bittifaqil muslimin, Syekh al-Imam al-Haramain, Imamul Haramain itu memberikan suatu alasan berikutnya kenapa ini kemudian diharamkan walaupun memandang kepada wajah dan telapak tangannya ajnabiyah, dengan alasan bittifaqil muslimin, telah adanya kesepakatan dari umat Islam, maksudnya adalah para ulama-ulama, alaman nisa minal khuruji safiratil wujuh ay kashifatil wujuh. Para ulama dari kalangan umat Islam telah sepakat melarang orang-orang perempuan untuk keluar dari rumahnya safiratil wujuh, dalam kondisi terbukanya wajah. Itu ulama sudah sepakat melarang orang perempuan keluar rumah untuk terbukanya wajah, artinya harus tertutup wajah. Alasannya bi annan nadhara muharrikun lisyahwah wa mazinnatul fitnah, karena yang namanya pandangan dari lawan jenis yang ajnabiyah itu adalah muharrikun lisyahwah, dianggap sebagai satu
media untuk menggerakkan syahwatnya orang tersebut. Pamadzinatul fitnah, dan di situ adalah satu kondisi yang memiliki potensi tinggi untuk memunculkan fitnah. Sedangkan walaik bimahasni syariah, yang paling pantas dalam keindahan-keindahan syariat adalah sadul bab, menutup pintu kemafsadatan, wal i'rad an tafasil ahwal, dan kita tidak perlu memandang atau memperinci kondisi-kondisi tertentu kasuistik yang terjadi di antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Kama qauluhu fil khalwah bil ajnabiyah. Kasus ini dianggap sama sebagaimana kasusnya khalwah, berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Ini saya ulangi lagi, berpijak kepada qaul sahih dari keterangan-keterangan para ulama yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Berarti muqabil dari qaul sahih adalah qaul yang dhaif. Seperti apa gambarannya qaul dhaif, muqabilnya qaul sahih? Disebutkan dalam Baijulinya, keterangannya adalah wakila, kil, berarti adalah muqabilnya sahih, memandang kepada wajahnya perempuan ajnabiyah atau memandang kepada dua telapak tangannya ajnabiyah tanpa adanya hajat, ya, la yahrum, dianggap tidak haram. Ini saya ulangi lagi, ini adalah pendapat dhaif, muqabil dari pendapat sahih. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman-Nya Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna. Si perempuan-perempuan itu dilarang oleh Allah untuk menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka. Illa ma dhahara minha, kecuali yang memang nampak dari tubuhnya si perempuan. Kata-kata illa ma dhahara minha wa huwa mufassarun bil wajhi wal kaffain, ditafsiri oleh sebagian ulama dengan yang namanya wajah dan juga dua telapak tangan. Ya. Terus kemudian Syekh Baijuri melanjutkan wal mu'tamad al-awwal. Pendapat yang mu'tamad adalah pendapat yang pertama. Artinya hukumnya tetap haram. Memandang wajahnya ajnabiyah atau dua telapak tangannya ajnabiyah tanpa adanya hajat, tentu tetap hukumnya adalah haram. Muqabilnya mu'tamad, saya ulangi lagi, qaul yang dhaif menyatakan tidak haram. Kemudian lanjutannya wala ba'sa. Nah, ini keterangan langsung dari Syekh Al-Baijuri. Dan saya ulangi lagi, ketika kita tahu ilmu, kita akan semakin bisa terhindar dari yang namanya dosa. Wala ba'sa bitaqlidisan, dan tidak apa-apa bertaklid kepada qaul tsani. Dari kebalikannya mu'tamad atau muqabilnya qaul sahih tadi itu, la siyama fi hadzal zaman alladzi kasura fihi khurujun nisa fit turuqi wal aswaq. Karena saking banyaknya peristiwa di zaman sekarang, maksudnya zamannya Syekh Baijuri, ya zamannya beliau, bukan zaman kita, karena zaman kita kayaknya lebih parah lagi, ya, banyaknya perempuan-perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa menutup wajah di jalan-jalan ataupun di pasar-pasar. Bahkan bukan cuma sekedar tidak menutup wajah, bahkan sampai tidak menutup aurat secara sempurna. Ini menjadi suatu bahan renungan bagi kita. Hendaknya kita sebagai seorang muslim yang kita beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, kita berupaya sekuat tenaga untuk berpijak pada qaul-qaul mu'tamad, qaul-qaul sahih yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang sulit, maka ketika kita punya ilmu, kita bisa berpijak kepada qaul tsani, muqabil dari qaul sahih, sehingga tindakan kita tetap berpijak kepada pendapatnya para ulama, dan ini bisa membebaskan kita dari yang namanya dosa. Kiranya ini yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Terima kasih.